Pemirsa, di tengah kabar bahagia soal rencana pernikahan Aureli Hermansyah dan Atta Halilintar, mendadak Anang terdengar pasrah soal putrinya yang akan naik pelaminan. Maklum, jalinan cinta Aurel dan Atta terbilang heboh, bahkan rencana pernikahan mereka digembar-gemborkan sejak keduanya mengaku jadian. Hanya saja hingga tahun akan berganti, rencana Aurel dan Atta untuk ijab kabul masih belum jelas alias abu-abu. Waduh, aku juga nggak tahu kalau dibilang bermasalah ya, tapi kalau aku sih fine-fine aja. Bahkan tadi habis video call juga semua aman-aman aja sih. Cuma kadang-kadang kan nggak tahu ya, orang suka kasih berita-berita yang aneh-aneh aja atau bermasalah atau apa. Padahal kita fine-fine aja, aman-aman aja. Rupanya Anang terlihat seperti bapak yang memberi kebebasan kepada anaknya soal keputusan untuk berumah tangga. Karena Aurel dan Atta yang akan menjalani jika keduanya memutuskan untuk menikah. Hanya saja sebagai orang tua, Anang tentu merasa gelisah juga melihat jalinan cinta Aurel dan Atta yang belum menunjukkan adanya kepastian menuju pelaminan. Sebab Anang dan Ashanti sudah memberikan restu kepada pertumbuhan cinta Aurel dan Atta. Wajar, setiap orang tua kan tidak akan sama pemikirannya. Ada orang tua yang mungkin lebih senang anaknya menikah di usia yang muda, ada juga yang mungkin berpikir ulang takutnya nanti kenapa-napa, wajar. Nah kalau aku sama Mas Anang mungkin lebih kayak ya kalau memang udah sama-sama yakin ya memang lebih baik disegerakan daripada menimbulkan fitnah dan macam-macam gitu. Tapi kalau memang ngerasa belum ya jangan dipaksakan. Kita nggak mungkin menikah kalau nggak ada izin restu. Pasti menikah kalau udah izin restu. Ya nggak tahu, kita nggak tahu boleh nggak membenarkan itu apa enggak. Yang pasti di agama kan nggak dilarang. Nikah agama itu nggak dilarang. Pernikahan adalah sesuatu hal yang baik, ya nggak perlu ditutupi kalau menurut kita. Jadi emang berarti kalau sampai hari ini memang belum ada, gitu. Kalau ada, aku orang yang paling bahagia untuk gini. Menurut aku berita jelek ya nggak perlu kita keluarkan, tapi berita baik ya wajib dong. Aurel misalnya udah lamaran, aku pasti buka. Iya. Atau Aurel udah nggak usah bunda, pasti saya juga. Iya gitu. Tapi memang belum ada. Jadi nggak belum ada, maksudnya kayak gitu-gitu belum ada. Akibat ketidakjelasan kepastian pernikahan Aurel dan Atta, warganet ada yang menduga jika Aurel dan keluarganya ragu untuk melangkah ke pelaminan dengan Atta karena belakangan ini aib keluarga Atta satu persatu terungkap. Namun Aurel dan Atta menegaskan batalnya mereka menikah tahun ini dikarenakan pandemi yang belum berakhir. Ya didoakan, soalnya kan kita sekarang lagi LDR nih, udah berapa bulan. Aku LDR sama Pak Nur udah sebulan kayaknya. Dan ketemu sebentar dia LDR lagi, karena dia lagi banyak tinggal di Bali. Sebenarnya tuh kan persiapan kalau tempat segala macam kita belum lakuin karena kan masih pandemi ya. Sebenarnya lebih penting dari itu adalah persiapan ini sih ya. Persiapan jasmani rohani kita gitu. Jadi gimana kita bisa satu sama lain saling mengerti, gimana kita satu sama lain saling support. Karena kan kita juga sebenarnya masih kadang-kadang ke anak-anakan juga gitu hubungannya. Jadi biar nggak menikahnya tuh cuma atas dasar anget-anget doang, toto menikah, toto ntar berantem, jadi kayak gitu. Jadi maunya tuh benar-benar sekarang itu persiapan satu sama lain saling mengerti. Ya doain aja semoga cepat. Serahin semua kepada Tuhan. Istilahnya kalau jodoh kan makin didekatkan, kalau nggak jodoh makin dijauhkan. Tapi selama ini kita lihat semua makin mendekat, ya kita tunggu timingnya aja kapan semuanya bergerak, alam ini juga bergerak untuk ke satu tanggal yang pasti. Kita juga maunya bikin acara supaya semua teman-teman kan bisa datang, cuman kan lagi kayak gini jadi nggak mungkin juga kalau mau bikin acara besar-besar. Jadi ya doain aja semoga cepat. Maklum, beberapa bulan terakhir keluarga Atta Halilintar sedang dirundung masalah terkait kasus dugaan penelantaran anak dari istri kedua Anovial, ayahanda Atta Halilintar yang juga calon mertua Aurel Hermansyah. Namun beberapa kali pemanggilan polisi, ayahanda Atta belum juga hadir untuk memberikan keterangan. Itu sebabnya pihak berwajib terus berupaya mencari keberadaan Anovial sesuai dengan penjelasan kuasa hukumnya atau tidak. Sudah 2 kali pemanggilan dilayangkan oleh penyidik kepada yang bersangkutan. Nah, mari kita tunggu juga, rekan-rekan juga paham semua di sini sampai sore juga tidak ada datang. Ada loh penasihat hukum datang, tidak juga memberikan secara lisan aja. Namun karena
keterangannya masih sama seperti yang disampaikan pada saat pemanggilan pertama, di mana panggilan pertamanya itu menggunakan surat resmi ya. Nah, mungkin kita akan diskusi sudah kita diskusikan, akan segera kita tanya lah. Kalau keterangan disebutkan adalah bahwa sakit di Malaysia atau di luar negeri. Nah, tentunya kita akan coba menanyakan apa benar sih, nah itu aja data perlintasan akan kita cek ke imigrasi. Tentunya kita minta bantuan supaya apabila memang benar ya kita bisa melanjutkan langkah seperti apa yang kita ambil. Karena kan aku jadi komunikasi apa aja sekarang jadi susah karena orang tua juga jadinya kan terganggu juga ya. Padahal kan ini kasus sudah lama ya, aku masih kecil gitu loh. Tahu aku juga pas ayahku ditinggal, dulu ayahku nggak ngizinin, tapi nggak tahu, setahu aku ya nih, koreksi kalau aku salah, tapi waktu ditinggal kita lagi susah gitu kan segala macam. Waktu itu aku juga lagi susah, lagi keluar dari sekolah, nggak mampu bayar segala macam, ditinggal sama itulah yang diberitakan itu. Waktu ditinggal juga aku kan ya udah, aku masih kecil banget, aku masih umur berapa tahun ya, masih SD kalau nggak salah ya, dan aku keluar dari sekolah segala macam. Ya menurut aku mama aku lah orang yang paling luar biasa ya, dia yang berjuang, dia yang menemani ayah saya di saat susah dan senang. Makanya kita harus memastikan ini keberadaan. Kita bisa berkoordinasi dengan instansi lain untuk menanyakan apa benar nih sesuai dengan surat yang diberikan dari lawyer kepada kami. Akan kita cek itu dulu jawabannya. Kita nggak bisa berandai-andai. Nanti ketika ini sudah ada jawaban dari pihak imigrasi, ternyata mohon maaf di Indonesia pada saat ini sekarang ini kan ketahuan nanti. Ya udah mau nggak mau kita jemput karena sudah 2 kali pemanggilan sebagai seorang saksi tidak datang memenuhi kewajibannya sebagai saksi karena penyidikan mas. Nah tentunya bukan penangkapan, belum, istilahnya adalah secara umum ini surat perintah membawa. Iya, kami akan bersurat resmi nanti ke imigrasi menanyakan keberadaan beliau, apakah memang ada dia masuk ke Indonesia terus balik lagi ke Malaysia, akan kami tanyakan ke imigrasi data perlintasan.